Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Pancasila. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi dalam mata kuliah analisis biaya periode genap 2020-2021 dan dosen kami yaitu Ibu Nur Yulianti Hidayah, STMT. Di sini saya ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu ada Stefani Febi dan Bima Prianto. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Apa sih yang disebut dengan akuntansi? Nah, akuntansi itu sendiri adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya, dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Dalam akuntansi juga terdapat tujuan. Tujuan yang pertama yaitu pencatatan yang terperinci, yang kedua untuk menghitung laba dan rugi, yang ketiga utilitas sumber daya, yang keempat estimasi posisi keuangan bisnis, dan yang terakhir membantu dalam membuat keputusan. Selanjutnya ada dasar akuntansi, di mana dasar akuntansi meliputi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Apa sih yang disebut dengan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik? Nah, istilah-istilah tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah aset, di mana aset adalah barang-barang milik Anda dan Anda adalah pemiliknya. Barang-barang ini sesuai dengan nilai dan dapat memberikan Anda uang sebagai imbalannya. Nah, yang kedua ada kewajiban. Apapun yang Anda miliki adalah kewajiban. Bahkan pinjaman yang Anda ambil dari bank untuk membeli segala jenis aset adalah kewajiban, atau bisa disebut dengan hutang. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu jumlah total uang tunai yang diinvestasikan seseorang dalam suatu organisasi adalah ekuitas pemilik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bima Prianto. Baiklah, sekarang kita membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah hal yang diperlukan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang biasa disebut dengan pembukuan. Dalam akuntansi dikenal istilah persamaan dasar akuntansi, yang dimana adalah gambaran kekayaan, hutang, dan modal yang dimiliki perusahaan. Dalam persamaan akuntansi terdapat beberapa prinsip. Yang pertama adalah debit dan kredit. Dalam akuntansi mengenal debit dan kredit di setiap transaksi yang terjadi. Kemudian ada yang namanya aktiva. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan, dan hak atas harta tersebut disebut hak atas kekayaan atau equality. Kemudian adanya equality. Equality adalah hak atas kekayaan, yang dimana terbagi menjadi dua berdasarkan asal-usulnya, yaitu hak yang berasal dari kreditur dan hak yang berasal dari pemilik perusahaan. Kemudian adanya manfaat persamaan dasar akuntansi. Apa sih manfaatnya? Secara umum, manfaat persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui adanya perubahan nilai dari harta atau kekayaan pada suatu perusahaan. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi berguna dalam menghitung keuangan pada laporan perusahaan, sehingga pengeluaran dan pemasukan yang tercatat dapat dilakukan dengan baik dan benar. Dalam persamaan akuntansi terdapat beberapa komponen. Yang pertama adanya akun aset. Akun aset terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen aset lancar yang terdiri dari kas, piutang, dan biaya dibayar di muka. Kemudian komponen aset tetap, yaitu kendaraan, bangunan, dan peralatan perusahaan. Dan komponen aset tidak berwujud, yaitu adalah goodwill, hak cipta, dan paten. Kemudian ada yang namanya akun kewajiban atau liabilitas.
Akun kewajiban ini berhubungan dengan peminjaman perusahaan, hutang, dan cicilan. Akun kewajiban terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen hutang dagang adalah hutang bank, hutang gaji, hutang pajak. Kemudian adanya komponen hutang jangka panjang, yaitu hutang obligasi. Kemudian ada yang namanya akun ekuitas. Dalam ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang biasanya dipegang oleh pemilik saham atau pihak ketiga. Dalam akun ekuitas terdapat yang namanya pref. Ini merupakan dana yang ditarik oleh pemilik saham dari perusahaan. Selain itu, adanya peningkatan ekuitas dapat meningkatkan akun pendapatan. Dalam perusahaan tentunya ingin mendapatkan sebuah pendapatan. Maka dari itu, untuk mendapatkan sebuah pendapatan, perusahaan perlu mengeluarkan yang namanya beban. Kita akan bahas pertama adalah pendapatan. Perusahaan dapat mengakui pendapatan apabila pekerjaan yang dilakukan atau diberikan pelanggan sudah diselesaikan. Dengan kata lain, perusahaan tidak bisa mengklaim adanya pendapatan jika pekerjaannya belum diselesaikan. Jika perusahaan memperoleh pendapatan, maka kas dan piutang akan bertambah. Jika pembayaran dilakukan secara tunai, kas yang akan bertambah. Tetapi jika dilakukan pembayaran secara kredit atau cicil, maka piutang yang akan bertambah. Ini perlu diingat. Jika tunai, kas yang bertambah, dan jika kredit atau cicil, maka piutang yang bertambah. Kemudian beban. Beban merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan pendapatan. Perusahaan dapat mengakui beban jika manfaat dari beban tersebut telah diterima. Jika perusahaan mengakui adanya beban, maka kas akan berkurang, tetapi kewajiban akan bertambah. Ini lagi perlu diingat. Jika perusahaan mengakui adanya beban, maka kas akan berkurang, kewajiban akan bertambah. Untuk yang ketiga ada ayat jurnal dan jurnal T, di mana ayat jurnal itu penyesuaian atau yang biasa disingkat dengan AJP adalah jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada akhir periode yang bertujuan untuk menyesuaikan saldo perkiraan dan akun, baik itu akun real maupun akun nominal, agar kiranya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ada fungsi dari ayat jurnal tersebut. Yang pertama, supaya akun-akun nominal yakni akun pendapatan dan beban bisa diakui pada suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung perkiraan nominal atau pendapatan serta beban sebenarnya dalam periode yang terkait. Fungsi yang ketiga, menetapkan saldo catatan pada setiap akun buku besar di akhir periode, sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Fungsi yang keempat adalah agar pada akhir periode, akun-akun real yakni harta, kewajiban, serta modal mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Selanjutnya ada normal balance. Normal balance atau saldo normal adalah di mana nature dari setiap akun itu berada. Teori normal balance bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, aset atau harta itu bisa kita bilang debit. Yang kedua, liabilities atau hutang atau bisa disebut dengan kewajiban yaitu kredit. Yang ketiga, equity dia disebut dengan kredit. Yang keempat, revenue atau omset disebut dengan kredit. Yang kelima, expense, biaya pengeluaran disebut dengan debit. Dividen, pembagian keuntungan dengan pemilik saham atau bisa disebut dengan debit. Jadi, jika debit bertambah, maka ia akan tetap di sisi debit. Dan jika debit berkurang, maka ia akan pindah ke sisi kredit. Yang kedua, jika kredit bertambah, maka ia akan tetap di sisi kredit. Dan jika kredit berkurang, maka ia akan pindah ke sisi debit.
Selanjutnya ada contoh yang pertama, aset atau harta memiliki normal balance di debit. Maka jika aset itu bertambah, maka akan bertambah di sisi debit. Sedangkan jika berkurang, maka akan berkurang di sisi kredit. Selanjutnya ada 8 akun dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama ada penyusutan aktiva tetap, yang kedua ada perlengkapan, yang ketiga ada pendapatan yang harus diterima, yang keempat pendapatan dibayar di muka, yang kelima ada persediaan, yang keenam beban yang harus dibayar, yang ketujuh beban bayar di muka, dan yang terakhir piutang tak tertagih. Selanjutnya ada jurnal T. Secara umum, jurnal T itu adalah buku besar, adalah bagian dari salah satu kegiatan siklus akuntansi, sehingga buku besar memiliki kumpulan data transaksi secara historis yang didapat dari jurnal umum ke jurnal khusus. Buku besar T adalah kegiatan pencatatan yang sederhana karena hanya dibatasi garis yang membentuk huruf T secara kapital. Buku besar bentuk T memiliki fungsi untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga digunakan untuk mengkategorikan data keuangan. Selanjutnya ada contoh buku besar bentuk T. Ini adalah contoh buku besar bentuk T. Selanjutnya ada soal yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Stephanie Feby. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut ada beberapa contoh dari latihan soal persamaan akuntansi. Di sini akan diselesaikan persamaan akuntansinya, ayat jurnal, buku T, dan ringkasannya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di awal, dasar akuntansi ini memiliki aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, untuk itu debit ini memiliki beberapa akun, yaitu ada kas, perlengkapan, dan peralatan. Untuk kredit memiliki 2 akun, kewajiban dan modal. Lalu, mari kita lihat soal yang pertama. Di sini Pak Victor pada tanggal 1 Januari 2013 mendirikan perusahaan jasa yang diberi nama PT Victory Jaya. Berikut uraian transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Kita bisa lihat tanggal 1 menyetor uang tunai sebagai modal usaha Rp7.500.000. Di sini dikatakan uang tunai, berarti uang tunai ini akan masuk ke dalam kas. Dan di sini disebutkan juga sebagai modal usaha yang berarti akan masuk ke modal. Lalu tanggal 5 meminjam uang dari BRI untuk tambahan modal sebanyak Rp5.500.000. Di sini ada kata-kata meminjam yang berarti BRI ini meminjamkan uangnya kepada perusahaan untuk tambahan modal sebanyak Rp5.500.000. Jadi si Rp5.500.000 ini karena dibayarkannya tunai dari BRI, maka ia masuk ke dalam kas, dan karena kita berhutang kepada BRI, maka kita masukkan Rp5.500.000 ini juga ke kewajiban. Lalu untuk memudahkan kita nantinya agar tidak salah di dalam balance saldo akhirnya, kita bisa menjumlahkan total kas tanggal 1 dan total kas tanggal 5. Nah, di sini dapat 13 juta. Nah, untuk kreditnya di sini kewajiban Rp5.500.000 dan modalnya Rp7.500.000. Kalau misalnya kita mau tahu juga nih ini balance atau tidak, bisa kita zoom lagi untuk memastikan. Nah, balance ya 13 juta dan 13 juta. Baik, lanjut. Di tanggal 6 membayar dengan uang tunai untuk sewa gedung sebanyak Rp400.000. Di sini ada sewa gedung. Sewa gedung ini termasuk beban, dan untuk beban pastinya kas dan modal akan berkurang. Berarti di sini kas Rp400.000 berkurang, dan di sini di sisi kredit Rp400.000 kredit pun berkurang, modal berkurang. Untuk tanggal 7, membeli perlengkapan Rp2.500.000 secara tunai. Di sini otomatis di dalam akun perlengkapan ia bertambah Rp2.500.000. Tetapi karena secara tunai, maka di kasnya pun berkurang Rp2.500.000. Nah, kita jumlahkan, ini 10.100 tambah Rp2.500.000. Kalau misalnya mau lebih memastikan lagi, bisa kita jumlahin lagi sisi kanan dan sisi kirinya untuk
Nah, di sini di kewajiban itu ada 5.500.000 dan 7.100.000. Bisa kita ini lagi ya untuk memastikan bahwa ini balance. Nah, balance ya 12.600.000 dan 12.600.000. Baik, kita lanjut ke tanggal 9. Membeli secara tunai peralatan 7 juta. Otomatis peralatan pun bertambah 7 juta dan karena ia secara tunai, maka uang kas pun berkurang. Nah, lalu pada tanggal 10 menerima pendapatan jasa yang sudah diselesaikan 4 juta. Nah, jika di sini sudah diselesaikan, maka ia bisa masuk ke modal pendapatan. Maka bisa kita tulis di sini modal. Dan karena ini secara tunai, maka kita masukkan juga ke dalam kas. Lalu kita jumlahkan. Ya, bisa dilihat dijumlahkan dan ini sudah balance ya. Nah, untuk tanggal 12, perlengkapan berkurang karena dipakai 1.500.000. Nah, di sini perlengkapan ini berkurang. Nah, karena perlengkapan itu berkurang, maka di modalnya pun berkurang. Karena perlengkapan itu berkurang. Lalu di tanggal 13 dibayar gaji karyawan 200.000. Nah, gaji karyawan ini juga termasuk beban yang kas dan modalnya pun akan berkurang, bisa dilihat. Nah, lalu kita jumlahkan, ini sudah balance ya. Ini sudah balance. Baik, kita lanjut. Pada tanggal 15 membayar angsuran pinjaman dari BRI 850.000 dan beban bunga 74.300. Ini kita bisa langsung jumlahin aja 850 ditambah 74.300 karena kan kita sebelumnya ini punya utang ke BRI ini. Nah, maka di sini kewajibannya ini berkurang 924.300. Ini itu dari penjumlahan antara 850.000 sama 74.300. Nah, lalu karena ia secara tunai juga, uang kasnya otomatis berkurang. Lalu yang tanggal terakhir, Pak Victor mengambil uang untuk keperluan pribadi 475.000. Keperluan pribadi ini bisa disebut juga dengan prive. Nah, prive ini juga sama seperti beban yang akan berkurang di kas dan berkurang di modal. Baik, ini sudah saya jumlahkan. Dan ini balance ya, ini saldo akhir dan saldo akhir. Kita bisa sum lagi untuk memastikan 13.500.000 dan di sini dan di CR-nya sama ya, 13.500.700. Baik, sekarang kita masuk ke ayat jurnal. Ayat jurnal seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, di normal cash, bahwa jika debit bertambah, maka ia akan tetap di sisi debit. Jika debit berkurang, maka ia akan berpindah di sisi kredit. Kita bisa lihat dari yang tanggal 1 ini. Kas di sini bertambah, maka ia tetap di debit. Dan modal pun bertambah, maka ia tetap di sisi kredit. Nah, untuk tanggal 5 sama juga di sini di sisi kas di sisi debit bertambah dan kewajiban di sisi kredit pun bertambah. Jadi ia tetap tidak berpindah. Untuk tanggal 6 di sini kas berkurang dan di sini modal juga berkurang. Karena di sini modal ini dinamakan beban sewa gedung, modal atau beban sewa gedung. Jadi kita tuliskan di sini beban sewa gedung. Nah, karena ini minus, karena kan modal ini awalnya ada di kredit. Nah, karena dia berkurang, maka ia berpindah ke debit. Jadi di sini ada debit beban sewa gedung. Nah, untuk kasnya pun karena ia berkurang, maka ia pindah ke kredit. Alhasil kredit kas. Lalu yang tanggal 7 di sini kas berkurang. Nah, berarti kas pindah ke kredit. Dan di sini perlengkapan ia tetap ya, ia tidak berkurang. Maka ia tetap di debit perlengkapan. Nih. Lalu tanggal 9 di sini kas juga berkurang 7 juta dan di sini peralatan bertambah 7 juta. Jadi peralatan tetap di debit, kas berpindah ke kredit. Lalu tanggal 10 juga di sini kas tetap bertambah, otomatis ia tetap di debit dan di sini ada yang
modal bertambah, tapi modal ini bisa kita lihat lagi tanggal 10 itu menerima pendapatan jasa yang sudah diselesaikan 4 juta. Berarti ia masuk ke pendapatan, bukan ke modal. Nah, ini kita tulis pendapatan, dan karena dia bertambah jadi dia tetap di kredit. Lalu tanggal 12 kita bisa lihat lagi di sini perlengkapannya dia berkurang, berarti ia pindah jadi CR perlengkapan. Nah, untuk modalnya sendiri ia berkurang juga, jadi ia di DR, di debit. Nah, tanggal 13 juga bisa dilihat. Tanggal 13 di sini kas juga berkurang, pasti kas berpindah ke kredit, dan beban gaji karyawan karena dia juga berkurang, ia pindah ke debit. Nah, tanggal 15 ini juga berkurang, maka ia berpindah tempat. Lalu tanggal 28 juga ini berkurang, kas berkurang, dan price berkurang. Jadi seperti itu ayat jurnalnya, bisa dipahami. Lalu di sini ada buku T atau jurnal T. Nah, di buku T ini kita menyeragamkan lagi, memisah-misahkan lagi antara DR dan CR-nya. Nah, bisa dilihat dari tanggal 1 ini, debitnya ini 7.500.000. Terus di tanggal, pokoknya kita cari, nih ini misalnya buku T yang jurnal kas dulu. Kita cari dari tanggal 1 sampai tanggal 28, ada gak nih yang kas? Nah, kalau misalnya ada, kita bisa langsung aja masukin dan pisah-pisahin aja. Kalau misalnya dia kayak seperti nomor tanggal 1 ini kan kasnya ada di debit, maka kita taruh di debit. Dan kayak tanggal 13, karena tanggal 13 ini dia ada di kredit, maka kasnya juga ada di kredit. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah dipisah-pisahkan lagi, kita jumlahin. Nah, kita jumlah untuk yang sisi debit hasilnya segini, dan yang untuk sisi kredit hasilnya segini. Nah, setelah itu kita kurang, yaitu karena kas ini normal cash-nya ada di debit, maka kita kurang, yaitu debit dikurang kredit, maka dapat 5.500.700. Lalu kita ke akun modal. Nah, untuk modal ini kan ada saldo normalnya ini di kredit, maka kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan ia tanggal 1 dia ada di kredit dan tanggal 12 ada di debit. Nah, karena dia normal cash-nya ada di kredit, maka ia pengurangan atau penjumlahan saldonya ini kredit dikurang debit. Nah, seperti ini. Lalu perlengkapan kan ada di debit. Nah, ini kelihatan, ini dikurangi debit, dikurang kredit. Lalu peralatan juga kewajiban. Nah, kewajiban kan ada di kredit. Nah, berarti ia kredit dikurang debit, karena dia saldo normalnya ada di kredit ya. Lalu beban sewa gedung juga di debit. Nih, di debit ini jadi saldonya ditaruh di debit sesuai saldo awal. Nah, beban gaji karyawan, pendapatan ada di kredit. Nah, lalu price juga ada di debit. Beban gaji karyawan juga di debit. Nah, kita bisa lihat di ringkasannya, kas itu ada 5.500.700, modal 6 juta, perlengkapan 1 juta, peralatan 7 juta, kewajiban 4.575.700, beban sewa gedung 400.000, beban gaji karyawan 200.000, pendapatan 4 juta, dan price 475.000. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada soal nomor 2. Nah, di sini pada tanggal 1 Juli tahun 2012, Pak Igor membuka bengkel reparasi alat elektronik dan selama bulan tersebut telah dilakukan transaksi sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat pada tanggal 1 Juli memindahkan sejumlah 2 juta rupiah ke rekening bank atas nama perusahaan. Nah, di sini karena dia secara tunai, maka ia otomatis masuk ke kas dan ia masuk ke modal karena di sini adalah atas nama perusahaan. Lalu pada tanggal 1 juga dibayar sewa toko selama 1 bulan seharga 150.000. Nah, di sini ada beban sewa toko. Nah, kembali lagi beban itu akan mengurangi kas dan modal. Maka di sini kas dan modalnya berkurang 150.000.
Lalu tanggal 1 juga dibayar premi suatu polis asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sejumlah 240.000. Nah, di sini juga ada beban, yaitu beban polis asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebanyak 240.000. Maka ia akan berkurang juga di kas dan di modal. Lalu untuk lebih memudahkan agar tidak terjadi tidak balance di akhir atau gimana, kita langsung coba aja kita sum. Nah, semuanya kita sum. Nah, dapatkan nih 1.610. Nah, ini juga biar lebih memastikan lagi, kita coba lagi. Nah, sama kan? Berarti balance ya. Ini dan ini balance. Lanjut, di sini tanggal 2 dibeli peralatan reparasi dari perusahaan Wawan seharga 2.800.000 dengan uang muka 400.000 dan cicilan per bulan selama 1 tahun 200.000. Pembayaran cicilan pertama mulai tanggal 1 Agustus. Oke, di sini ada dibelinya peralatan seharga 2.800.000. Maka otomatis peralatan ini bertambah sebanyak 2.800.000. Nah, karena ia baru bayar uang muka sebanyak 400.000, uang muka ini bisa dibilang juga uang tunai dan ia langsung masuk ke kas. Nah, di sini kasnya ini berkurang 400.000 karena secara tunai, uang mukanya ini dibayar secara tunai. Nah, untuk cicilannya sendiri 200.000 ini ia masuk ke kewajiban. Nah, untuk kewajibannya sendiri itu karena ia baru bayar 400.000 dan masih ada 2.400.000 lagi, maka isi 2.400.000 ini masuk ke dalam kewajiban. Nah, lalu lanjut tanggal 5 Juli dibeli perlengkapan reparasi dari toko Gunung Agung secara kredit seharga 275.000. Nah, di sini perlengkapan otomatis bertambah 275.000. Lalu karena ia dibayar secara kredit, maka kewajibannya juga bertambah yaitu 275.000. Nah, baik, sudah ini kita jumlah dulu seperti biasa dan di sini bisa dilihat ya, untuk memastikannya lagi kita bisa hitung lagi. Sama aja caranya, di sum juga. Nih ya, ini 4.285.000. Sekarang kita sum lagi yang sisi kreditnya. Nah, sama ya, 4.285.000 dan 4.285.000. Nah, lanjut. Pada tanggal 8 Juli memasang iklan pada sebuah koran lokal seharga 40.000. Nah, iklan ini juga dia masuk ke beban advertensi. Nah, di sini seperti yang kita tahu, beban itu ia mengurangi kas dan mengurangi modal. Nah, jadi di sini langsung aja dikurangin. Lalu pada tanggal 15, pendapatan reparasi TV secara tunai untuk setengah bulan pertama 200.000. Nah, di sini adanya pendapatan dan ia juga secara tunai. Berarti ia otomatis masuk ke kas dan modal. Lalu pada ini juga seperti yang di atas dijumlahin lagi. Biar gampang aja nanti pas di akhirnya dijumlahin lagi nih. Jumlah di situ ini saldo akhirnya dijumlah, itu dijumlah dan itu udah balance ya. Nah, untuk tanggal 21 dibayar jumlah yang terhutang kepada toko Gunung Agung sejumlah 150.000. Nah, yang tanggal 5 Juli ini kan kita beli perlengkapan ini masih secara kredit nih. Nah, tanggal 21 nih kita bayar 150.000 dulu. Otomatis di kewajiban ini berkurang 150.000 dan di kas juga berkurang 150.000 karena dibayarnya juga secara tunai. Lalu tanggal 25 Igor mengambil 300.000 dari rekening bank perusahaan untuk membayar keperluan pribadi. Nah, ini masuknya juga ke beban price. Nah, beban price juga ngurangin kas dan modal. Nah, habis itu dijumlahin kayak biasa. Nah, udah balance. Nah, yang terakhir, pendapatan reparasi TV secara tunai untuk setengah bulan kedua 450.000. Di sini adanya pendapatan. Nah, pendapatan ini masuknya juga ke modal, tapi dia modal pendapatan. Untuk secara tunai otomatis ia langsung masuk ke kas dan masuk ke modal. Nah, habis itu, ini udah
kita iniin, kalau misalnya buat make sure lagi, buat memastikan lagi, kita zoom lagi. Nah, ini kita zoom. Nah, 4.445.000, terus kita zoom lagi yang sisi kredit biar lebih kelihatan aja ya. Nah, sama kan 4.445.000 dan 4.445.000. Nah, udah balance. Habis itu kita masuk ke ayat jurnal. Nah, ayat jurnal juga sama aja kayak tadi. Kalau misalnya debitnya ia bertambah, maka ia tetap di sisi debit. Jika debitnya berkurang, maka ia akan pindah ke sisi kredit. Begitupun juga dengan sisi kredit. Nah, di sini kas ini kan bertambah dan modal juga bertambah. Nah, otomatis ia tetap di debit dan modal juga tetap di kredit. Nah, di sini ada yang berkurang. Nah, yang berkurang itu kita lihat yang 150.000, yaitu beban toko. Nah, berarti beban toko ini pindah ke kredit karena dia berkurang. Karena dia berkurang, maka ia berpindah ke debit. Nah, jadi di sini terus debit beban toko dan di sini juga ada debit premi polis asuransi. Nah, kasnya juga berkurang, berarti ia pindah ke kredit. Nah, untuk tanggal 2 juga sama, ini berkurang, berarti dia pindah ke kredit. Nah, kalau ini peralatan kan dia sama aja bertambah. Nah, dia tetap di debit. Begitupun juga dengan kewajiban dia tetap di kredit. Nah, tanggal 5 juga 5 ini perlengkapan ia bertambah dan kewajiban juga bertambah, berarti dia tidak ada yang berubah, berarti dia tetap di debit perlengkapan dan kredit kewajiban. Nah, setelah itu tanggal 8 juga di sini ada beban memasang iklan. Nah, berarti ia berkurang. Nah, kalau berkurang akan pindah dan sebaliknya juga pindah. Lalu tanggal 15 juga ini bertambah, berarti dia tetap di kas dan ini modal, tapi ini modalnya masuk ke pendapatan. Jadi kita tulisnya di sini kredit pendapatan. Lalu tanggal 21 di sini dia berkurang modalnya. Nah, di sini juga kewajibannya berkurang. Jadi dia pindah tempat, kewajiban di debit dan kas ada di kredit. Nah, untuk tanggal 25 pengambilan uang keperluan pribadi itu masuknya price. Nah, ini juga berpindah tempat nih, ini ke debit, ini ke kredit. Lalu yang terakhir, nah untuk kas ini kan dia nambah 450.000, ya tetap, dan pendapatannya juga ya tetap. Jadi dia di debit, kasnya di debit, dan pendapatannya di kredit. Nah, untuk buku T-nya sama aja, kita pisah-pisahin lagi ini, cuma sesuai dilihat per akunnya. Jadi kalau kas di tanggal 1 nih ada 3 kas, nah kita masukin aja nih. Pertama kan 2 juta, terus yang di kredit juga ada kan, ini yang 150.000, terus ada lagi yang 240.000, kita masukin aja. Pokoknya kita cari yang ada kas nih, tanggal 2 ada kas, tanggal 8 ada kas, 15 ada kas, 21 ada kas, 25 ada kas, dan 31 juga ada kas. Kita masukin aja sesuai sama tulisannya dia debit apa kredit. Nah, habis itu kita jumlahin. Nah, udah gitu kita kurangin aja deh. Untuk lebih memastikannya lagi, coba kita kurangin lagi aja. Nah, ini kan karena dia kas itu saldo normalnya ada di debit, maka debit dikurang kredit. Kita lihat ya, sama apa enggak. Nah, sama kan 1.370.000. Nah, dia ditaruhnya di debit ya. Untuk modal, karena modal ini awalnya di kredit, maka ia juga taruhnya di kredit saldonya. Peralatan, karena dia di debit, dia taruhnya di debit. Beban sewa toko, dia di debit, taruhnya di debit. Premi, karena dia di debit, dia taruhnya di saldonya, taruh di debit. Kewajiban karena dia awalnya kredit, saldo normalnya kredit, maka ia ditaruh di kredit. Ini dari hasil penjumlahan kredit dikurang debit. Perlengkapan debit, pendapatan kredit, karena pendapatan itu kan masuknya modal pendapatan. Nah, jadi dia masuknya di saldo normal kredit. Beban sewa iklan debit, price debit. Nah,
setelah itu kita bikin ringkasannya. Kas 1.370, peralatan 2.800.000, nah dan lain-lain. Bisa dilihat ini disamain sama saldo yang di sini.